sebentar, keluar saya ternyata nih. Ya, data set. Oke, kalau sudah diubah semuanya menjadi scale, ini kan ada name item 1 sampai dengan item 20, kemudian total, desimalnya sudah diubah menjadi 0, dan measure juga sudah diubah menjadi scale. Nah, tinggal Bapak Ibu, para peserta, masuk lagi ke data view, kita lihat hasilnya. Salah. Nah, ini hasilnya. Di mana di setiap kolom itu ada tulisan item underscore 1, item underscore 2. Jadi, sampai dengan sebelah sini itu totalnya sudah ada, tulisan totalnya, dan desimalnya sudah hilang. Karena kita kan tadi sudah ubah desimalnya menjadi 0. Nah, angka-angka ini 1, 2, 4 itu kan dari skala Likert 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah dari nilai skala Likert. Dari sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, sampai dengan sangat setuju. Atau dari tidak pernah sampai dengan selalu, kalau pertanyaannya berbeda. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau sudah begini, sekarang kita mulai masuk ke analisis, yaitu dengan cara mengklik menu analyze. Seperti ini. Kalau kita sudah klik menu analyze, pilih correlate. Ada correlate. Nah, correlate ini ada di tengah-tengah ya, di atas regression, di bawah mix model. Nah, silakan, ini sudah ada tandanya tuh, sudah di blok. Kemudian bivariate, pilih bivariate. Jadi setelah analyze, correlate, lalu bivariate. Jadi saya lagi klik analyze, correlate, lalu bivariate. Kalau sudah klik Bapak Ibu, maka akan muncul kotak dialog bivariate correlation. Nah, kalau sudah muncul kotak dialog seperti ini, tadi kan langkah selanjutnya adalah memindahkan semua data yang ada di kotak sebelah kiri ke kotak variabel. Kita pindahkan, kita blok semuanya. Kalau sudah terblok, klik panah yang berada di antara kedua kotak. Klik, maka akan pindah ke semua. Akan pindah semuanya ke kolom variabel. Nah, kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu, di bawah kotak yang warna putih itu, kotak sebelah kiri ada tulisan correlation coefficient. Itu pastikan ada di Pearson centangnya, karena kita menggunakan Pearson product moment. Oke. Juga test of significance-nya itu pastikan ada di to tail. Lalu ada flag significant correlation, pastikan itu sudah tercentang. Kalau sudah, tinggal klik OK. Oke. Akan muncul hasilnya, outputnya, yaitu berupa tabel correlation, seperti yang sekarang muncul di layar monitor Bapak Ibu semua. Di layar monitor kita semua. Nah, ini yang akan kita analisis. Kita akan analisis data output dari correlation ini. Jadi di tabel correlation ini silakan Bapak Ibu lihat di bagian kolom terakhir, yaitu kolom total. Nah, di kolom total itu ada 3 data angka, ada 0,880, ada 0,00 nih yang di baris sepatu, ada kemudian 20. Yang angka di baris pertama nih, yang 0,880 itu adalah nilai R hitungnya.
nilai R hitung. Kemudian yang 0,0000 itu adalah nilai sig-nya. Nah, kita di sini nggak bisa edit nih, maka dari itu kita sekarang copy tabel ini. Caranya klik kanan, copy. Kita pindahkan ke Excel. Oke, sekarang kita ke Excel. Bapak, screen yang correlation-nya nge-freeze ya? Punya Bapak nggak ada? Nggak muncul? Nggak muncul. Oke, diulang. Nggak muncul. Yang output-nya ya. Nah, ini output-nya nih. Kalau kita sudah klik OK tadi, maka akan muncul output correlation. Nah, ini output correlation ini yang kita akan analisis selanjutnya untuk menentukan mana yang valid dan tidak valid dengan nilai-nilai pada kolom total. Jadi ada di sebelah kanan tuh ada kolom total, ada 0,880, ada 0,000 dan ada 20. Ini adalah nilai R hitung 0,880 pada baris pertama, kemudian 0,000 itu adalah nilai sig-nya, kemudian 20 itu adalah jumlah item soal kita, ada 20. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menyatakan valid tidak valid karena nggak bisa diedit di sini. Maka dari itu kita copy ke Excel. Caranya adalah klik kanan, copy. Kalau sudah masuk ke Excel, tinggal pastekan. Ah, ini saya paste di sini. Bentar. Ini saya akan paste di sini. Nah, ini di Excel nih. Kenapa kita ke Excel? Biar kita bisa menentukan valid tidaknya butir soal ini. Kita mulai dari item 1. Item 1 kita ke sebelah kanan. Di sini ada total. Yang pertama, kita tandai nih nilai sig-signya. Biar gampang dalam menentukan valid tidaknya butir soal kita. Tandai nilai sig itu di baris kedua di setiap kolom butir soalnya ya. Ini tandai semua. Kita tandai dulu. Sampai dengan butir soal 20. Oke, kalau sudah ditandai semua, kita tinggal tentukan setiap item ini valid atau tidak. Ini kita menentukan dengan cara pengambilan keputusan melalui signifikan, nilai sig-nya. Apabila nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05, maka dianggap valid. Nah, kita lihat di sini 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, maka dianggap valid. Berikutnya,
0,073 ini lebih besar daripada 0,05, maka ini dinyatakan invalid. Berikutnya 0,00 ini juga lebih kecil, maka valid. Berikutnya valid, 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 valid. Ini juga valid, valid. Nah, ini 0,005. Ini juga valid karena masih lebih besar. Masih lebih kecil. Kemudian ini juga valid, 0,003 valid. Ini juga valid. Ini valid. Valid. Ini juga valid. 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 Ini juga valid. Sebentar, di atas 0,0. Oke, 0,02 valid. Jadi dari 20 butir soal, setelah kita analisis, hanya ada satu yang invalid, yaitu butir soal nomor 2. Maka sisa 19 butir soal yang dapat kita gunakan. Ini kita bisa drop. Kita bisa drop atau mau diperbaiki mangga. Tapi biasanya udah terwakili sih. Itu tergantung peneliti lah. Ini hanya untuk mengetahui bagaimana caranya menguji validitas dari instrumen penelitian. Oke, itu adalah untuk uji validitas. Sebelum saya lanjut ke uji reliabilitas, monggo kalau ada pertanyaan disilakan. Kalau tidak ada, saya ingin teman-teman siapa yang ingin menampilkan hasil uji validitasnya, tinggal share screen saja. Tinggal share screen saja. Ayo. Oh, nggak ada ya, berarti saya anggap ini sudah bisa semua ya. Mantap. Lanjut kita ke uji reliabilitas. Kita balik lagi ke SPSS, ke data yang tadi Bapak Ibu. Kita kembali ke data SPSS. Yang ini yang tadi. Kalau sudah masuk ke data SPSS yang tadi, selanjutnya kita uji reliabilitas. Datanya tetap sama. Caranya bagaimana? Yang pertama itu analyze, kemudian pilih scale. Ada scale sebelah mana? Scales. Nah, ini dia scale. Lalu tentu ada di situ reliability analysis. Tinggal pilih deh. Jadi klik analyze, scale, kemudian reliability analysis. Jadi reliability analysis ini kita pilih, kemudian kita klik, maka akan muncul kotak dialog reliability analysis. Selanjutnya, ini sama seperti halnya yang sudah kita lakukan ketika uji validitas. Pindahkan semua item. Kita blok semua pada kotak yang sebelah kiri ke kotak item. Kita klik tanda panah yang ada di tengah, maka dia akan pindah. Kalau sudah pindah semuanya, langkah selanjutnya adalah kita nggak langsung oke, nggak seperti yang tadi kita uji validitas. Kita klik statistik. Klik statistik, maka akan muncul reliability analysis statistics.
Kalau sudah muncul seperti ini, di kotak descriptive for itu pilih scale if item deleted. Scale if item deleted. Kemudian, kalau sudah kita centang scale if item deleted, maka selanjutnya adalah continue. Balik lagi ke kotak dialog reliability analysis. Itu kita sudah ubah. Sekarang kita tinggal klik OK. Klik OK. Dan akan muncul hasilnya pada output. Nah, belum muncul ya kalau di Bapak Ibu ya. Sebentar saya stop sharing dulu. Saya stop sharing, share lagi, output dokumen. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini output hasil dari reliability analysis kita. Di sini ada 3 tabel. Ada case processing summary, ada reliability statistics, dan ada item total statistics. Kita fokus ke tabel reliability statistik yang ini, Bapak Ibu. Karena ini yang akan menjadi analisis kita, yaitu dinilai Cronbach alpha-nya. Ini kita copy saja ke Excel lagi, nggak apa-apa, atau ke Word, mangga. Kita copy. Saya stop sharing dulu nih. Stop sharing, kemudian masuk lagi ke Excel. Stop sharing, Excel. Nah, ini dia. Share. Ah, ini. Kita copy saja di sini. Ini digedein. Kita lihat. Di sini nilai Cronbach alpha-nya itu 0,766. Dasar keputusan kita dalam menentukan reliable atau tidaknya instrumen kita, ini kita menggunakan angka 0,70 yang tadi di slide presentasi di 0,70. Sekarang di sini 0,766, artinya lebih besar daripada 0,70. Maka jika nilai Cronbach alpha itu lebih besar daripada 0,70, maka dianggap reliable. Sehingga ini reliable. Dianggap reliable. Nah, begini Bapak Ibu untuk uji validitas dan reliabilitas. Jadi, kenapa tujuan kita harus copy ke Excel? Karena untuk di skripsi, tesis maupun disertasi itu dilarang untuk copy paste langsung dari SPSS, atau sebaiknya sih, sebaiknya. Karena banyak sekarang peraturan yang mengatakan harus buat lagi tabel-tabelnya. Nah, itu bisa menggunakan Excel atau Word, mangga silakan. Kemudian kita mudah ngeditnya untuk menentukan hasil analisisnya. Oke, itulah untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Saya akan stop sharing. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan terkait uji instrumen, uji validitas dan reliabilitas? Atau bagi yang Pak Imam, izin boleh tanya? Oh ya, monggo Bu. Ya, Ibu Sri silakan. Ya. Ya Pak, ini kalau misalnya penelitian saya ini, misalnya saya sama sekali belum pernah menggunakan SPSS.
Nah, ini kalau misalnya saya membuat instrumen penilaian, tes menulis dengan komponen penilaiannya 10 misalnya. Nah, itu ketika uji coba, kemudian saya mengolahnya apakah menggunakan, kalau ini kan tadi ada pilihan-pilihan ya. Kalau yang menulis itu bagaimana, Pak? Itu saja, Pak. Oke, terkait dengan soal menulis, itu kan berarti seperti esai ya, Ibu. Itu ada penghitungannya tersendiri. Nanti kita diskusi langsung saja, karena teman-teman yang lain di sini kan menggunakan data yang kuesioner, yang skala Likert, kemudian juga data pilihan ganda. Nah, untuk essay itu memang bisa juga menggunakan SPSS. Itu kemarin saya juga diskusi dengan Kepala Pusat Penelitian UNIS terkait dengan uji validitas instrumen soal yang essay. Tapi kalau untuk writing sendiri, Ibu, karena kan menulis ya, kemampuan menulis, itu biasanya yang sering saya gunakan itu menggunakan judgment dari expert judgment, yaitu kepada ahli, minimal 3 orang ahli, Ibu. Jadi kita bisa uji content validity terkait dengan instrumen soal writing kita, menulis kita. Itu kalau karena Ibu adalah tingkat S3, maka sebaiknya ahlinya ya kita gunakan yang profesor, minimal doktor mungkin. Nah, kalau di S1 biasanya para mahasiswa itu menggunakan ahli dosen-dosen menulisnya, dosen writing dalam hal ini. Begitu Ibu yang saya ketahui. Jadi kalau ada ilmu tambahannya, insya Allah akan segera disampaikan. Kita bisa diskusi di lain kesempatan terkait dengan soal yang Ibu. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, monggo Ibu, sama-sama. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Halo Pak Rijal. Pak Rijal lagi ngutak-ngatik kayak tadi tuh. Oke, ada yang mau demo hasilnya? Kemarin juga pada demo menampilkan hasil-hasil analisisnya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deskriptif statistik. Jadi kalau kita sudah mempunyai instrumen yang valid dan reliable, berarti kita sudah siap untuk sebar instrumen tersebut ke sampel penelitian kita. Nah, selanjutnya data yang sudah kita dapatkan dari sampel penelitian kita, dari instrumen yang kita sudah sebar, ya kan, instrumen yang sudah valid tentunya dan reliable. Kemudian kita rekap nilainya. Jadi selain jumlah, juga kita rekap selain nilai-nilai butir soalnya juga kita jumlahkan, kemudian kita rekap. Tujuan dari rekapitulasi nilai ini adalah nanti Bapak Ibu biasanya dalam penelitian variabel X1, X2 dan Y misal itu dengan skala yang berbeda, maka kita harus sesuaikan dulu. Misal soal kuesioner itu kan angket. Menggunakan skala Likert, ya kuesioner adalah angket. Menggunakan skala Likert, kemudian tadi kebiasaan membaca terhadap misalnya prestasi belajar bahasa Indonesia atau ekonomi atau bahasa Inggris, manggalah. Nah, otomatis nilainya akan berbeda yang menggunakan angket dan tes.
karena kan prestasi belajar itu tes. Nah, misalnya nilai bahasa Inggris itu kan dari tes. Bahasa Inggris itu nilainya dari 1 sampai 100. Nah, angket kan tidak bisa begitu. Jadi harus kita sesuaikan. Jadi angket itu nggak melulu jadi langsung sama 100. Kita sesuaikan dulu jumlah-jumlah nilainya, kemudian kita samakan format penghitungannya menjadi 100 gitu. Misal angket itu terdiri dari 20 soal. 20 butir soal angket, di mana menggunakan skala Likert, yaitu 1 sampai dengan 5. Kalau jawabnya skala 5 semua, maka nilai totalnya itu 100. Berarti kalau jawab misalnya sangat setuju atau selalu, itu berarti kan poinnya 5. Berarti 5 kali 20 butir soal, itu nilai maksimalnya adalah 100. Namun, kalau jumlah butir soalnya bukan 20, itu tidak bisa 100, pasti dia akan lebih. Misalnya 40, berarti kalau jawab 40 dengan skala Likert yang 5, tadi itu maksimalnya adalah 200. Itu kita jadikan 100 dulu, samakan dengan variabel bahasa penilai bahasa atau nilai ekonomi atau nilai pelajaran lainnya yang poinnya cuma 1 sampai dengan 100. Nah, kalau sudah sama, baru kita bisa lakukan uji selanjutnya, deskriptif, uji persyaratan, normalitas, linearitas, sampai dengan uji hipotesis, analisis regresi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, Bisa nggak? sekarang saya akan share materinya dulu. Ini saya ambilin tali baru deh. Nih. Bentar. Uji. Bentar Bapak Ibu. Saya buka dulu uji deskriptif statistik. Ya. Saya akan share uji deskriptif statistik. Ini dia. Ya. Oke, udah muncul ya Bapak Ibu slide saya? Baik. Bisa nggak? Materi selanjutnya adalah uji kembalinya. Deskriptif statistik. Kita untuk ketahapan uji persyaratan biasanya diawali oleh statistik deskriptif. Untuk apa statistik deskriptif? Nah, ini di sebelah kanan ini itu ada mean, ada standard deviation, ada variance, maximum minimum, sum, range, kurtois, and skewness. Nah, ini tujuan deskriptif statistik itu untuk kita mengetahui nilai maksimum, minimum, kemudian nilai rata-rata, jumlah, standar deviasinya, gitu kan, sampai kurtois and skewness. Nah, kalau di penelitian di bab 4 itu biasanya di paling awal data ini muncul sebelum data-data lainnya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui gambaran dari variabel kita, dari data kita. Misalnya tadi data kebiasaan membaca. Nanti kita sama-sama kebiasaan membaca, kita analisis. Langkah-langkah dalam deskriptif statistik itu adalah, misal, ini ada kasus, kita akan menguji atau mengetahui gambaran suatu data, angket, kebiasaan membaca. Taruhlah di sini kita menggunakan 60 siswa sebagai sampel penelitian kita.
Jadi kita sudah dapat atau pilih sampel 60 siswa. Nah, data ini ketika itu disebar di 60 siswa SMA negeri di Tangerang. Jadi populasinya SMA negeri Tangerang, sampelnya 60 siswa. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah siapkan data Excel. Siapkan data Excel kita, hasil rekap nilai kita. Nah, lihat. Di sini ada rekap nilai responden variabel X1, X2, dan Y. X1 itu kebiasaan membaca. Di sini sudah dikonversi jadi 1 sampai dengan 100. Nah, di sini totalnya sebetulnya 48, tapi 48 ini bukan nilai. Itu baru total dari jawaban responden saja. Skornya itu kita jadikan skala 1 sampai dengan 100, seperti yang tadi sudah disampaikan. Tujuannya apa? Karena sini saya Y-nya adalah ketika itu pemahaman membaca. Jadi Y-nya itu adalah nilai pemahaman membaca. Kan nilai pemahaman membaca itu nilainya 1 sampai dengan 100 skalanya. Maka dari itu, nilai X1 yang kita menggunakan kuesioner, kita konversi menjadi skala 1 sampai dengan 100, sehingga didapati dari total 48 itu skornya adalah 63, kemudian total 44 itu menjadi 58. Nah, itu. Jadi tinggal di-convert saja, dikonversikan. Tujuannya apa? Biar sama semua skalanya. 1 sampai 100, 1 sampai 100. Nah, X2 ini adalah vocabulary mastery, penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata ini sampai dengan nilai reading, dia skalanya 1 sampai dengan 100. Ketika itu saya menggunakan pilihan ganda. Nah, untuk uji validasinya pilihan ganda kemarin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu Pak Dr. Husain. Nah, sekarang kita fokus ke X1. Kemudian, kalau kita sudah punya data rekap nilainya, kita masuk lagi ke SPSS, masuk ke variabel view. Nah, di variabel view ini seperti biasa kita harus ubah kolom nama, desimal, kemudian label, lalu measure sesuai yang ditandai di monitor. Nah, ubah kolom nama menjadi X1 karena memang itu variabel X1. Kemudian labelnya untuk menamai variabel X1 itu ada variabel apa? Kebiasaan membaca. Ingat ketika kita ngetik yang lebih dari satu kata itu tidak bisa di spasi, biasanya kita gunakan underscore. Lalu measure-nya ubah menjadi scale. Selanjutnya kita masuk ke Excel, kita copy nilai pada Excel. Ini sudah saya share di WA group. Nah, itu tinggal copy nilai X1-nya dari responden 1 sampai dengan responden 60, kemudian salin atau paste ya kan, ke SPSS di data view. Nah, kalau sudah masuk di data view, data-data dari Excel tadi, nilai kebiasaan membaca, kita analisis dengan cara mengklik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian descriptive. Klik, maka dia akan muncul kotak dialog berikut. Nah, ini adalah kotak dialog deskriptif. Seperti biasa, ada 2 kotak di samping kiri dan kanan, yaitu variabel. Kita pindahkan data kebiasaan membaca atau X1 atau apapun nanti namanya ya, kalau udah melakukan analisis ini, pindahkan ke variabel. Nah, ini hasilnya yang sudah pindah.
Kalau sudah pindah ke variabel, selanjutnya adalah klik option. Di sini ada option, Bapak Ibu. Di pojok kanan atas, di samping kebiasaan membaca, ada option. Diklik, maka akan muncul kotak dialog descriptive option. Nah, kita centang aja semua atau sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan. Misalnya kita butuh min, sum, centang data keduanya. Kemudian standard deviation, centang. Variance, centang. Range, kalau nggak butuh nggak usah centang. Tapi mau centang semua, centang aja semua nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa edit di Excel. Kita bisa hapus kalau kita tidak butuh. Biasanya saya centang semua, min, sum, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum. Kemudian min, itu saya centang. Lalu kurtois, squeeness juga saya centang. Lalu variable list. Dan selanjutnya continue. Setelah continue, oke. Klik OK. Maka akan muncul output descriptive statistik. Nah, inilah Bapak dan Ibu output dari descriptive statistik. Tadi kita meminta range, ada hasilnya. Tadi kita meminta minimum, ada hasilnya. Tadi kita meminta maksimum, ada juga hasilnya. Sum, kemudian min, standard deviation, variance, squeeness, kurtois, itu juga kita dapati hasilnya semuanya. Nah, ini enggak ujuk-ujuk kita copy ke skripsi, tesis atau disertasi kita harus perbaiki. Karena ini kan terlalu lebar, kita bisa buat kolom-kolom ini berubah. Misalnya kebiasaan membacanya di atas, di baris pertama, kemudian N-nya itu di baris kedua, range-nya di baris ketiga, terus lanjut. Jadi terbalik. Nah, itu bisa diatur nanti kan di Excel, edit manual. Bisa. Oke. Kita mencoba sekarang. Kita coba. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silakan disiapkan data saya share-nya, saya lupa. Data deskriptif statistik. Mangga, Bapak Ibu silakan dibuka. Siapkan. Kalau sudah disiapkan, kita akan sama-sama mengujinya. Lalu nih ada pertanyaan ya. Sir, data yang sudah dipindahkan ke tab SPSS1-nya, data ke double klik, kemudian data terpisah dan membuat tab baru itu bagaimana? Kalau sudah terlanjur data masuk kemudian double atau nggak sesuai yang kita inginkan, tutup aja new, pilih new. Jadi file new data. Jadi nanti muncul lagi halaman kerja baru. Kalau sudah muncul halaman kerja baru, ya udah mulai dari awal lagi. Daripada kita delete, biasanya di delete itu masih tetap ada datanya, strip biasanya. Atau kita clear. Itu saya jarang melakukan itu, ribet, mendingan saya tutup. Ini saya pribadi ya, saya tutup, kemudian saya bikin yang baru. Bukan tutup SPSS-nya, udah aja kita pilih file, kemudian new data. Jadi kita input data lagi. Yang itu kita buang, nggak usah di-save. Itu caranya Nur Aini ya. Sir, datanya mana? Datanya mana? Sebentar ya. Padahal udah di-share? Udah. Ada di WA group Destiani. Ada di WA group di Excel. Satu Excel ya, Pak? Dalam satu Excel itu ada sheet banyak tuh. Cari yang ada tulisan apa? Ada di situ. Tulisan deskriptif statistik. Data deskriptif. Pokoknya saya warnai tuh, ada 4 kolom. Ada nomor responden, variabel X1, X2, Y. Itu saya warnai kuning untuk kolom pertama dan kolom
kolom, baris 1-2-nya. Ada Bapak Ibu di grup. Sebentar, mana tadi? Gimana? Ada? Desti udah dicek, Desti? Nah tuh Bu Nirna ngasih tahu itunya tuh, ngasih tahu nama sheet-nya kayaknya tuh, uji deskripsi kali. Pak Dadang yang share, jadi kalau saya di sini apa data deskriptif statistik kalau nggak salah kalau saya. Udah. Kalau sudah ada, mari kita lanjutkan ya. Saya akan share screen data Excel dulu. Nah ini, kalau saya nge-save-nya itu data deskriptif statistik. Pokoknya muncul seperti ini, berarti ini data yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini adalah nilai variabel dari X1, X2, dan Y. Kita fokus ke X1, karena X1 itu adalah variabel kebiasaan membaca. Kita blok dari kolom 2 baris ke 1 ya. Ini kita blok sampai dengan nomor 60. Nah, ini kita blok. Jadi nilai responden 1 sampai dengan responden 60. Nilai ini didapat dari kuesioner yang tadi telah kita uji validitas, di mana dari 20 soal yang dibuat oleh peneliti, hanya ada 1 yang tidak valid sehingga di drop, dan yang valid ada 19. Sehingga kuesioner tersebut terdiri dari 19 butir soal. Dan ini adalah hasil dari angket yang disebarkan kepada sampel. Ini kita copy, Ctrl C, sampai selnya aktif. Kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, ini data yang tadi ya, yang waktu uji validitas. Ini tidak usah kita pakai lagi. Ini uji, oke. Yang uji validitas tadi dihapus saja. Cara untuk membuka lembar kerja baru adalah file, kemudian new, kemudian data. Sebentar. Ini dia. Nah, ini adalah lembar kerja baru. Kalau sudah, Pak, maaf nggak jalan. oh nggak jalan ya? Aduh, sorry. Sebentar. Saya stop sharing dulu yang tadi. Sekarang masuk lagi ke ini. Oke. Udah muncul ya? Lembar kerja barunya. Baik. Tadi ada yang nanya datanya udah terlanjur masuk terus terjadi kesalahan. Udah aja langsung file new, kemudian new data, maka akan muncul lembar kerja baru. Mulai lagi aja dari awal. Tapi kalau mau coba-coba ngapus, mangga silakan, bisa untuk ngapus juga. Oke. Kalau saya nggak mau ribet, biasanya langsung aja ganti lembar kerja baru, yang itu dihapus. Filenya nggak di-save. Nah, sekarang sudah muncul lembar kerja seperti ini. Tadi kita sudah copy data dari Excel. Tinggal pastekan saja di sini. Itu, seperti tadi. Nah, ini datanya. Di sini masih tulisan par 0001. Ini seperti biasa harus kita ubah nanti di variabel view. Desimalnya masih 2 angka di belakang koma. Maka kita harus ubah desimalnya nanti menjadi 2. Caranya seperti yang di awal tadi, kita masuk ke variabel view. Di variabel view, ini di kolom name, itu kita ubah menjadi X1.
Kan variabel X1 ini. X1. Kemudian desimal kita ubah jadi 0. Di samping desimal itu ada kolom label. Ini kita ubah menjadi X1 itu tadi kan adalah variabel kebiasaan membaca. Kebiasaan. Kemudian kita nggak bisa spasi pakai underscore membaca. Setelah kita isi, selanjutnya adalah kolom measure. Measure ini berubah jadi scale. Jadi sekali lagi, name berubah jadi X1, desimal berubah jadi 0, labelnya berubah jadi kebiasaan membaca, measure-nya jadi scale. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa lihat ke data view lagi. Di data view udah hilang 0-nya. Desimalnya sudah hilang, tidak ada koma. Kemudian variabelnya sudah berubah jadi X1. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau sudah mengubah format penulisan pada variabel view, datanya juga sudah berubah, maka sekarang kita mulai mengetahui statistik deskriptif kita, data ini. Kita ingin tahu mean, kita ingin tahu standard deviation, maksimum, minimum. Caranya adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, kita bermain selalu di analyze. Kita klik analyze. Setelah muncul menu analyze banyak ya di situ, tinggal kita pilih deskriptif. Nah, itu paling atas tuh di bawah report ada deskriptif statistics. Yang paling gampang tuh uji ini, mencari gambaran data kita. Cari aja deskriptif, kita akan mudah kita hafal ini. Analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Oke, jadi analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Kalau sudah, kita klik, maka akan muncul kotak dialog deskriptif. Kotak dialog deskriptif ini belum selesai, jadi kita nggak bisa langsung oke. Seperti biasa, kita sebentar saya minum dulu. Jadi seperti biasa kita pindahkan data yang ada di kotak sebelah kiri ke sebelah kanan. Klik panah yang berada di antara kedua kotak, maka akan pindah. Sampai sini belum cukup. Karena kita belum mengetahui apa saja yang harus kita centang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau analisis apa. Maka pilih option. Ada di pojok kanan atas. Klik. Nah, ini kan nggak semuanya dicentang. Cuma ada min, standard deviation, minimum, maksimum. Sama variable list yang sudah dicentang. Kita butuh apa aja? Saya biasanya centang aja semua. Urusan pakai apa enggaknya nanti tinggal diedit. Ini saya centang nih, min, sum, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, SMIN, kemudian distribusinya, kurtois, squeeness. Ini centang semua variable list. Kalau sudah dicentang, klik continue. Jadi sekali lagi, centang-centang ini sesuai dengan kebutuhan kita. Klik continue. Kalau kita sudah klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog deskriptif. Sekarang tinggal klik OK. Maka akan muncul hasilnya. Nah, ini hasilnya, tapi kayaknya belum tampil ya di layar Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu. Stop sharing, kembali ke output deskriptif. Semoga ini. Share.
Nah, udah tampil ya Bapak Ibu. Deskriptif statistik. Deskriptif statistik. Kalau belum tampil, silakan disampaikan. Khawatir saya belum menampilkannya. Ini kayaknya udah deh. You are screen sharing. Udah. Oke. Nah, ini adalah mana tadi outputnya? Outputnya ada. Nah, ini deskriptif statistik. Jadi deh datanya sudah berubah menjadi data deskriptif statistik. Di mana di dalamnya sesuai permintaan kita tadi ada N itu adalah jumlah responden, jumlah sampel, ada 60 ya. Kemudian kita lihat di sini X1 itu udah berubah menjadi kebiasaan membaca. Lalu ada range statistik, ada minimum, maksimum, sum, mean, standard deviation, variance, skewness, kurtoise. Ini ada semua sesuai permintaan kita tadi. Nah, kalau sudah begini, kita klik ke Excel. Kita copy dengan cara mengklik kanan, copy lalu ke Excel, Bapak Ibu. Excel. Kita kopikan di Excel. Ini kayaknya belum muncul, maka saya harus stop sharing lagi. Share. Ini. Ini Bapak Ibu, kita udah di Excel, sekarang kita copy saja di Excel. Nah, ini data-data ini kita bisa edit. Ini kalau masuk ke skripsi, dia harus landscape. Nggak bisa tuh kayaknya dan terlalu lebar. Maka dari itu baiknya kita ubah ke bawah. Gitu. Cara ngubahnya bagaimana? Bisa manual, bisa juga secara formula ataupun cara di Excel ya. Saya juga agak lupa tuh kalau ingat-ingat. Kalau saya harus ingat-ingat jadi lama, mendingan begini aja dulu. Nanti kita bisa ubah nih. Misalnya ini kebiasaan membaca. Kita jadikan di sini misal. Kemudian ini kalau ini kayaknya bisa deh diubah. Sebentar. Lupa saya caranya. Row width. Udah, pokoknya saya lupa. Nanti saya ingat-ingat lagi. Ini tinggal kita ubah aja. Misal kebiasaan membaca, kemudian N-nya gitu kan. Kemudian range-nya. Nah, ini bisa manual, bisa juga otomatis pakai formula di Excel. Kemudian minimum, maksimum, atau pakai bahasa Indonesia gitu kan, bisa juga. Oke, dah. Ini tinggal copy-copykan saja. Sesuai permintaan pembimbing saja nanti seperti apa, atau penguji. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini gimana? Ada pertanyaan kah? Saya stop sharing dulu. Kalau nggak ada sum statistik gimana, Sir? Coba Ana di share screen. Saya pengen tahu kok nggak ada sumnya. Justru itu ada harusnya. Coba share screen Ana. Iya, Sir. Mangga Ana. Tapi saya pakai... Oh, pakai HP ya? Iya.
Ya nggak apa-apa lah di videoin. Nggak ada zoom-nya ya? Mana? Nggak jadi? Yes, sir. Bukan lihat anaknya. Hmm? Bukan mau lihat anaknya. Iya, kenapa si Ana yang ditampilkan? Nah, Wih. gimana nak? Itu tadi udah muncul? Ya. Sebentar. Ini gimana cara tampilin besar ya pada teman? Stop video. Bisa. Sebentar. Oh, mana? Anak. Sebentar, nah ini di laptop saya nggak bisa besar nih masalahnya nih. Coba, nak. Ya. Saya lihat pakai handphone aja deh sebentar. Coba lihat. Mana data nak? Datanya mana? Yes. Oke. Sebentar ya, saya zoom dulu nih. Ini ada N. Mana deh itu hilang? Coba. Sebentar nah. Saya harus di handphone lihatnya. Besar. Iya. Oke. Oh ini outputnya ya? Iya. Kamu prosesnya kayaknya ada yang nggak ke checklist nak. Ada yang kelewat. Coba ulangi lagi nak. Balik ke data view. Ini. Bukan di, ya analyze. Ya betul analyze betul. Analyze kemudian biasa deskriptif statistik lalu deskriptif. Data udah masuk semua. Oke, iya betul begitu. Option. Nah optionnya nih kayaknya nih. Nah itu kamu nggak centang tuh sumnya di paling atas sebelah min. Iya. Continue. Itu squeeness-nya tuh sekalian. Oh, ulangi lagi option. Squeeze. Iya, itu klik juga. Aduh, Mami. Lalu continue. Kalau udah continue, oke. Insya Allah akan muncul tuh sum-nya yang hilang tadi. Iya. Yes, sir. Ada ya? Ada. Oke, jos lah, mantap. Ayo yang lain. Thank you, Ayo. sir. Ya, sama-sama anak. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya anggap, nah ini apa nih? Sir, saya di outputnya pas, saya lihat dulu chatnya. Sir, saya di outputnya pas reliability ada warning. Waduh, salah apa kamu itu ya? Siti Rahmawati bisa ditampilkan? Oke, Share Sir, screen. sebentar. Uji apa itu? Reliability. Ini, Sir. Sebentar, saya harus lihat di HP nih masalahnya nih. Siti Rahmawati. Warning. Nggak ini ya, nggak muncul ya? Ada tulisan apa itu? Ada tulisannya apa? Saya double copy. Sebelumnya double copy. Saya bikin file baru. Terus? Pas lagi bikin file baru, di copy data variabel benar ada 20 baris. Cuman pas di variable view, dia cuman ada 20, punya kurang gitu selnya. Jadi saya tambah lagi selnya buat yang di total. Terus pas di outputnya malah ini jadi kayak gini, Sir. Coba ulang. Masuk ke SPSS. Apa data kerja, lembar kerja, bukan output, lembar kerjanya. Masuk ke lembar kerja.
dari lembar kerja. Ini lembar kerja ya? Ya. Ini saya kagak kelihatan soalnya buram ini. Scale sudah. Itu di bawahnya udah diganti total. Iya, ya, di data view kan ini benar ya, Sir. Ada 21. Di variable view tadinya cuma ada 20, jadi saya tambah lagi 21 buat total. Udah, mending kamu ulang dari awal. Ini nggak usah di-save. Karena kan hasilnya warning, nggak ada hasilnya kan? Ini tutup saja. Buka file, new. File, new data. Nah, udah ulang dari awal. Ikuti langkah-langkah seperti tadi. Masuk ke Excel. Ini reliabilitas ya. Reliabilitas itu berarti iya betul ini. Bukan yang bawah, Neng. Itu yang apa? total yang samping, jumlah. Itu kayaknya di situ perbedaannya. Oh, yang ini. Oh, yes. Ulangi. Total bawahnya enggak, Sir? Nggak usah. Udah nyampe situ aja. Udah, di-copy. Lalu paste. Disalin ke SPSS yang lembar kerja baru tadi. Mulai di awal data view kan itu? Iya. Ya, sip di situ udah. Oke. Ada 21 semuanya. Yes, Sir, benar. Nah, sekarang par 1 sampai dengan par 20 ubah menjadi item underscore 1. Atau langsung aja klik name-nya, klik name. Klik name. Di atas tulisan name, klik, kemudian Control F. Control F. Nah, pilih replace. Tulis di situ PAR 04 kali. Huruf besar semua, kosong ya, pakai 0 itu. PAR 04 kali, udah cukup. Pindah ke replace. Apa itu? Replace with ya. Itu item underscore. Replace all. Oke, udah berubah ya. Sekarang berikutnya masih di replace. Par kosongnya 3 kali. Par 0 3 kali. Kemudian pilih item underscore. Klik. Replace all. Udah berubah. Nah, kalau sudah berubah tuh, yang item 21 ganti total. Keluar dulu dari kotak dialog itu. Item 21-nya diganti total. Masuk ke desimal. Desimal berubah jadi 0. Semuanya ya, satu-satu. Gak apa-apa lah, teman-teman yang lain bisa sambil mengingat kembali. Nolnya, desimalnya berubah jadi 0 semua. Measure-nya jadi scale ya, Sir? Iya, sama kayak tadi. Ya, betul. Semuanya ubah. Oh, udah. Ya, Sir. Saya sisanya mah udah tahu, Sir. Cuma yang tadi doang salah. Ya kan ini kurang belum tahu masih warning apa enggak. Kalau masih warning berarti nggak ngerti masalahnya di mana, apa program SPSS-nya atau bukan. Kita lihat hasilnya makanya. Kita lihat dulu hasil uji reliabilitasnya. Kalau udah semua biasa analyze, scale, lalu reliability. Scale, reliability. Nah, pindahkan semuanya. Pilih statistik. Iya, betul. Oke. Coba hasilnya ada nggak? Ada, Sir. Jos lah udah. Oke. Oke. Terima kasih, Sir. Yo, sama-sama. Mangga, yang lain silakan. Jika masih ada kebingungan atau kendala. Kalau nggak ada, semua udah. Oke, udah nggak ada pertanyaan ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan uji instrumen dengan kuesioner dan juga deskriptif statistik atau gambaran dari data kita, itu yang tadi kita demokan, yang kita praktikkan sama-sama itu hanya satu variabel.
sebetulnya bisa juga kita langsung 3 variabel. Jadi misalnya kita punya 5 variabel, ya sudah 5 variabel langsung aja sekaligus kita buat deskriptif statistiknya. Atau kita punya biasanya kalau korelasi S1 2 variabel atau 3 variabel, langsung ketiga-tiganya bisa. Jadi bisa langsung ketiga-tiganya. Misal, ini saya contohkan. Misal, ini kan X1. Kemudian X2, X3. Ini juga bisa. Jadi, bisa langsung misalnya ini. Kita ubah lagi seperti biasa tadi variabel 2 itu saya itu vocabulary seperti kosakata. Penguasaan kosakata sebetulnya. Jadi biarinlah biar cepat. Kemudian ini bukan X3 tapi Y ya. Yaitu misalnya speaking skill. Apa ya? Berbicara lah, berbicara. Kemampuan berbicara. Ini Y. Kemudian measure-nya jadi scale. Biasa jadi scale. Nah, maka di sini ada X2 dan Y. Ini masih kosong datanya. Kita bisa isikan data yang tadi di deskriptif statistik, rekapan, itu bisa dikopikan. Caranya ya copy semuanya. Karena X1-nya sudah ada, tinggal tambah X2 dan Y-nya. X2 dan Y-nya copy, lalu masuk lagi ke mana tadi ya? Lupa saya. Nah, sini. Tadi kan X1-nya udah ada. Sini. Nah, udah ada X1, X2, dan Y. Ini bisa sekaligus biar nggak kita kerja 2 kali untuk deskriptif statistiknya. Biasa masuk analyze, deskriptif statistik. Yang label Y1-nya. Kemudian, kenapa label Y1? Yang labelnya, Pak. Yang Y, apa itu tadi? Oh, ini kemampuan berbicara. Ini Berbicara. Oke, Pak, makasih. Kemampuan berbicara. Ini penguasaan kosakata. Oke lah, biar lengkap. Bentar sih. Penguasaan kosakata. Udah ada data X1, X2, dan Y. Kita sekarang mau lihat gambaran datanya. Deskriptif statistik, deskriptif. Kemudian pindahkan lagi, ini masih ada sisa 2. Kemudian option. Biasa, udah centang semua, continue. Oke. Nah. Mana hasilnya? Kok kagak ada nih? Ini Bapak Ibu. Oh iya, belum di close ya. Saya close dulu, stop sharing. Kemudian output. Ini Bapak Ibu. Jadi nggak cuma kebiasaan membaca, hasilnya jadi ada penguasaan kosakata, ini X2-nya, kemudian kemampuan berbicara, ini adalah Y-nya. Jadi variabel X1 ini variabel X2, kemudian ini variabel Y. Nah, ini gambaran data dari ketiga variabel tadi. Bisa sekaligus. Kalau yang atas ini kan cuma kebiasaan membaca saja. Tapi ribet, mendingan langsung sekalian. Enggak, cuma tergantung dari si peneliti. Tergantung dari kita semua. Biasanya sih memang sekaligus biar nggak ribet. Tapi kalau pengen halamannya tebel ya udah. Bisa-bisa juga nggak apa-apa. Tergantung dari pembimbing ya, balik lagi bukan dari kita kalau memang kita punya dosen pembimbing. Oke. Baiklah Bapak Ibu, itu yang
dapat saya sampaikan, kita sudah sama-sama belajar. Saya juga sama, harus belajar lagi, ingat-ingat lagi. Dan apabila ada pertanyaan, mangga silakan disampaikan saja, baik sekarang maupun nanti di akhir kalau sekarang belum muncul pertanyaan.